Saudaraku, jujur saja, siapa di sini yang setiap malam tidurnya tidak nyenyak? Siapa yang merasa sudah berusaha mati-matian mencari rezeki, tapi hasilnya seperti air yang mengalir di pasir? Siapa yang hatinya gelisah tak karuan, padahal secara materi tidak ada yang kurang? Kalau jawaban Anda adalah ya, maka izinkan saya berbagi satu rahasia sederhana namun dahsyat yang sudah dijamin oleh pencipta kita. Sebuah terapi anti cemas yang biayanya Rp0, tapi dampaknya bisa mengubah seluruh hidup Anda. Bahkan menarik rezeki dari arah yang tak pernah disangka. Inilah rahasia istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. Kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana kecemasan seolah menjadi virus yang mudah menular. Kita cemas dengan pekerjaan, cemas dengan anak-anak, cemas dengan masa depan, bahkan cemas dengan status media sosial kita. Kecemasan ini adalah penyakit hati yang sesungguhnya berbahaya, karena ia mengikis iman dan ketenangan. Namun, sebagai seorang muslim, kita harus paham bahwa seringkali akar dari kegelisahan dan kecemasan bukanlah murni faktor eksternal, melainkan beban spiritual yang kita pikul sendiri, yaitu tumpukan dosa dan kelalaian yang tak pernah kita bersihkan dengan sungguh-sungguh. Coba kita renungkan sejenak. Hati kita itu seperti cermin. Jika cermin itu bersih, maka ia akan memantulkan cahaya dengan sempurna. Ia akan merasakan ketenangan, sakinah, dari Allah. Tapi bayangkan, jika cermin itu dipenuhi debu dan noda hitam, yaitu dosa dan maksiat, maka cahaya hidayah dan ketenangan itu akan sulit menembus. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa dosa itu akan menodai hati. Semakin banyak noda, semakin gelap hati kita, dan semakin mudah kita didera kecemasan, gelisah, bahkan depresi yang tak beralasan. Inilah alarm spiritual yang Allah berikan kepada kita, yang hanya bisa diredakan dengan satu amalan, istighfar. Lantas, apa itu istighfar? Istighfar bukan sekedar lisan yang berucap, astagfirullah. Istighfar adalah pengakuan tulus seorang hamba atas kelemahan dan dosa-dosanya di hadapan Rob yang Maha Kuasa. Ini adalah terapi total yang melibatkan hati, lisan, dan tindakan. Kita menyesal atas yang sudah terjadi, kita meminta ampunan dari Allah, dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya. Ketika kita bersikap jujur dan tulus dalam istighfar, kita sedang mengirimkan sinyal kepada Allah. Ya Allah, aku lemah, aku butuh Engkau. Bersihkanlah aku dari beban ini agar aku bisa bernapas lega. Lihatlah janji Allah yang diabadikan dalam surah Nuh, sebuah jaminan luar biasa terkait dengan istighfar. Ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya beristighfar, Allah menjanjikan bukan hanya pengampunan, tapi juga limpahan rezeki, hujan yang berkah, harta, anak-anak, bahkan kebunan sungai. Ini membuktikan bahwa istighfar adalah kunci multiguna. Ia bukan hanya membersihkan dosa, tapi juga membuka pintu rezeki, pintu solusi, dan pintu ketenangan hidup. Jadi, ketika kita cemas tentang keuangan atau keturunan, mungkin yang harus kita cek pertama kali bukanlah laporan bank, tapi kualitas istighfar kita. Secara ilmiah spiritual, istighfar bekerja sebagai pelepasan beban psikologis. Ketika kita menyimpan kesalahan dan penyesalan, energi negatif ini menekan jiwa kita, yang bermanifestasi menjadi kecemasan fisik. Dengan istighfar, kita secara sadar menyerahkan beban itu kepada pemilik alam semesta. Kita berkata, "Ya Allah, ini salahku. Engkau yang Maha Kuasa, uruslah ini untukku." Ini adalah bentuk tawakal tertinggi. Jiwa yang telah menyerahkan bebannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah merasa cemas, karena ia yakin ada Dat yang Maha Kuat yang akan menanggung segala urusannya. Saudaraku, mari kita gunakan analogi sederhana. Hati kita seperti mesin mobil, dan dosa adalah kotoran yang menyumbat filter udara serta oli. Mesin itu akan tersendat, bekerja keras, dan akhirnya mogok. Kecemasan yang kita rasakan adalah bunyi mesin yang tersendat itu. Istighfar adalah minyak pelumas terbaik dan pembersih kotoran yang akan membuat hati kita kembali bekerja normal. Ia mengalirkan kembali nur, cahaya yang sempat redup, membuat kita lebih peka terhadap kebaikan dan secara otomatis mengurangi respons negatif kita terhadap stres sehari-hari. Hal yang paling menakjubkan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling suci dan paling dicintai Allah, bersabda bahwa beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari, bahkan dalam riwayat lain 100 kali. Jika manusia yang dijamin surga saja perlu istighfar sebanyak itu, lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan kesalahan, yang setiap jamnya bisa saja lalai dan berbuat dosa kecil maupun besar? Ini adalah pengingat bahwa istighfar bukan sekadar obat ketika kita sakit, berbuat dosa besar, tapi nutrisi harian untuk menjaga kesehatan spiritual kita. Namun, istighfar tidak akan menjadi terapi anti cemas yang manjur jika hanya diucapkan tanpa kejujuran hati. Kita seringkali beristighfar,
Tapi di waktu yang sama, kita sudah merencanakan maksiat berikutnya. Istighfar yang benar haruslah taubat nasuha, yaitu penyesalan yang sungguh-sungguh dan tekad kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Sahabatku, Allah Maha melihat isi hati kita. Ketika istighfar kita tulus, meskipun kata-katanya sederhana, Allah akan segera mengangkat beban kecemasan itu dan menggantinya dengan ketenangan yang menyejukkan, melebihi obat penenang apapun di dunia. Dampak istighfar yang tulus juga sangat terasa pada interaksi sosial kita. Orang yang rutin membersihkan hatinya dengan istighfar akan memiliki aura yang tenang dan lembut. Ia tidak mudah marah, tidak mudah menghakimi, dan memiliki pandangan yang lebih positif terhadap masalah hidup. Kecemasan seringkali membuat kita defensif dan mudah berkonflik. Sebaliknya, hati yang tenang karena diampuni dosanya akan memancarkan kedamaian, sehingga hubungan dengan pasangan, anak, dan rekan kerja pun menjadi harmonis, menjauhkan kita dari stres sosial yang memicu gelisah. Khusus bagi kita yang dihantui oleh ketakutan masa depan, khawatir akan hari tua, takut kehilangan pekerjaan, atau cemas dengan nasib anak cucu, istighfar adalah benteng pertahanan terbaik. Kita khawatir karena merasa kita yang mengontrol segalanya. Ketika kita beristighfar, kita mengakui kegagalan kita dalam mengontrol dan menyerahkannya kepada Allah. Dengan demikian, beban rencana jangka panjang kita seolah terangkat. Kita fokus pada tugas kita hari ini, yaitu beribadah dan berbuat baik. Sementara urusan esok hari kita serahkan kepada Allah yang telah menjamin rezeki setiap makhluk. Lalu, bagaimana kita tahu istighfar kita diterima? Tanda yang paling mudah dirasakan adalah ketenangan batin, sakinah, yang tiba-tiba hadir setelah kita menangis dalam istighfar. Tanda lainnya adalah munculnya kebencian yang mendalam terhadap perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Ketika istighfar sudah menjadi darah daging, kita akan merasa risih dan tidak nyaman jika kembali mendekati larangan Allah. Ini adalah sinyal bahwa proses pembersihan hati sedang berjalan dengan baik, dan dinding kecemasan pun mulai runtuh. Kapan waktu terbaik untuk melakukan terapi istighfar ini? Meskipun istighfar bisa dilakukan kapan saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka yang beristighfar di waktu sahur, yaitu menjelang fajar. Mereka adalah al-mustaghfirina bil azhar. Ada energi dan kehusyukan yang berbeda ketika kita bangun di sepertiga malam terakhir, saat dunia masih sunyi dan kita bersimpuh memohon ampunan. Cobalah rutinitas ini, walau hanya 10 atau 15 menit, dan rasakan bagaimana Allah mengganti kegelapan malam Anda dengan cahaya ketenangan di pagi hari. Maka sahabatku, jadikanlah istighfar sebagai nafas harian. Jangan hanya mengucapkannya setelah salat wajib, tetapi tanamkan kebiasaan mengucapkannya saat kita sedang menyetir, saat sedang menunggu antrian, atau saat sedang menatap langit. Gunakan jari jemari kita untuk menghitung zikir ini, biarkan lisan kita basah dengan permohonan ampunan. Ini adalah investasi terbesar kita bagi kesehatan mental dan spiritual, jaminan rezeki yang lapang, dan kunci untuk menikmati hidup tanpa dibebani kecemasan yang tiada akhir. Sebelum kita menutup perjumpaan ini, saya mengajak Anda semua, jangan tunda terapi ini. Sekarang juga, setelah mendengar pesan ini, ambil waktu sejenak. Pejamkan mata dan ucapkanlah istighfar dengan hati yang hadir. Minta ampunan bukan hanya untuk dosa lisan atau mata, tapi juga untuk segala kelalaian kita dalam beribadah. Dan yang terpenting, setelah istighfar, tebarkanlah kebaikan, berjanji untuk memperbaiki diri. Karena istighfar yang sempurna akan mendorong kita untuk berbuat kebaikan, menjauhkan kita dari segala bentuk kecemasan hidup di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hati yang bersih, lisan yang basah dengan zikir, dan ketenangan yang abadi. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk menjadikan istighfar sebagai solusi utama kita saat kecemasan mulai menghampiri. Bagikan video ini jika bermanfaat, berikan komentar pengalaman terbaik Anda saat beristighfar, dan jangan lupa doakan saya serta seluruh jemaah sekalian agar selalu istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.